Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam kajian rutin kita dan sekarang masih dalam suasana kita baru saja melewati hari-hari terbaik ya di dunia ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah yang Nabi mengatakan a'dhamu ayyamid dunya. Ya, hari-hari dunia yang paling agung itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka mudah-mudahan amal soleh yang kemarin dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah yang merupakan amal soleh yang paling dicintai Allah, bahkan dibandingkan jihad itu sendiri, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya datang agak pagi karena nggak tahu dikira saya udah lambat-lambatin motor. Datangnya tetap juga agak pagi. Ya, kita lanjutkan pengajiannya. Sekarang hadis yang ke-7 dari hadis Arba'in. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Baik, wa an Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Nah, Tamim bin Aus ad-Dari ini adalah orang yang masuk Islamnya pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi tahun ke-9 Hijrah sahabat ini baru masuk Islam. Kenapa disebut Abu Ruqayyah? Anaknya namanya Ruqayyah. Satu-satunya anaknya. Dulu dia ini agamanya Nasrani. Nasrani ya Bu ya. Nasrani itu kitanya Kristen. Kemudian masuk Islam tahun 9 Hijrah. Dan Tamim ad-Dari inilah sahabat yang pernah melihat Dajjal secara langsung. Ya, melihat Dajjal secara langsung, yaitu ketika beliau terdampar di satu pulau. Kemudian ada binatang yang nggak jelas depan belakangnya, berbulu, berwarna hitam, lalu diikuti dan masuklah ke dalam gua. Kemudian didapati ada seorang pemuda yang masih dirantai, dibelenggu. Lalu terjadilah dialog antara dia dan pemuda tadi. Pemuda tadi bertanya tentang sungai Tiberias, sungai Tobariyah ya di Palestina. Apakah sudah berkurang airnya? Belum. Lalu kata pemuda tadi, nanti airnya akan surut. Ya. Kemudian dia mengatakan yang lain-lainnya bahwa nanti dia akan keluar. Tentang Nabi Muhammad dan segala rupa. Akhirnya setelah masuk Islam diceritakanlah oleh Tamim kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, itu adalah Dajjal. Ya, itu adalah
Dajjal. Jadi Dajjal itu bukan simbol, bukan hanya semata simbol, tapi Dajjal itu memang ada. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk apa? Untuk berdoa sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min Allahumma inni a'udzubika adzabil min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Banyak redaksinya, silakan. Ya, bahkan ada ulama yang mewajibkan, di antaranya madhab Zahiriyah. Tapi yang benar ini hanya sunnah. Ya, tapi walaupun sunnah, praktekkan. Kenapa sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh berlindung dari fitnah Dajjal ini, jadi ujian ya kerusakan Dajjal ini, karena tidak ada ujian yang paling berat di dunia ini selain ujiannya Dajjal. Ya, orang bisa ngikut, paling banyak ngikutnya itu adalah kaum perempuan. Sampai-sampai nanti di akhir zaman itu ada seorang kepala rumah tangga mengikat istri dan anak perempuannya agar tidak keluar. Karena kalau sudah melihat Dajjal pasti akan kena sihirnya. Bisa nurunin hujan, ya, keliling dunia hanya 40 hari. Artinya dalam arti bahwa nanti teknologi semakin pesat, ya, semakin pesat. Sekarang saja kan baru ada jalan tol saja sudah meringkas berapa jam, ya kan? Belum lagi nanti teknologi supersonik, ya, umroh bisa saja sehari, ya kan? Siap kan ke Mekah, turun Jeddah langsung ke Mekah, balik lagi hari itu bisa saja. Muqarrabuz zaman, tanda kiamat. Sekarang mungkin apa namanya dianggapnya itu terlalu overthinking. Enggak juga ya. Dulu juga kita menganggap mustahil ada mobil bisa terbang. Sekarang mah ada mobil bisa terbang, ya kan? Di Dajjal keliling-kelilingi bumi ini 40 hari lamanya. 40 hari. Sampai-sampai tadi ya. Nah, ini apa namanya? Sahabat Tamim Ad-Dari yang beliau ini menceritakan tentang kisahnya bertemu dengan Dajjal. Nah, sahabat Tamim Ad-Dari ini adalah sahabat radhiyallahu an. Beliau juga sahabat yang pertama kali memberikan penerangan di masjid. Jadi masjid itu dulu di zaman dulu, Bu, nggak ada yang namanya menara, nggak ada yang namanya memolok masjid, nggak ada. Ya, Masjid Rasulullah SAW itu atapnya pelepah kurma. Panjangnya sekelilingnya 50 meter, 50 meter. Ya, kotak 50 meter, 50 meter. 50 meter persegi. Nah, itu atapnya pelepah kurma. Nah, ketika penaklukan oleh sahabat Nabi, di antaranya Amr bin As. Amr bin As itu ketika menaklukkan Mesir, beliau mulai membuat menara masjid. Amr bin As radhiyallahu an. Itulah sahabat Nabi yang pertama kali buat menara masjid, ya. Itu dulu masjid pelepah kurma. Nah, di antara sahabat Nabi yang pertama kali membuat penerangan di masjid-masjid adalah sahabat ini yang kita ceritakan. Baik. Ya. Beliau wafatnya tahun 40 Hijrah di Palestina. Kita lanjutkan. Apa kata Tamim Ad-Dari? Kata Tamim Ad-Dari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maksudnya adalah apa? Maksudnya tiangnya agama itu adalah nasihat. Ya, tiangnya agama itu nasihat. Qulna, kata para sahabat, kami bertanya kepada Rasulullah, liman, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, qala lillahi. Pertama, nasihat bagi Allah. Yang kedua, wali kitabihi, nasihat bagi kitab
Allah, bagi Al-Quran. Kalau nanti pertemuan berikutnya pakai proyektor bisa enggak? Biar nanti download hadis arba'innya, terjemahan pakai proyektor, biar lihat semua. Ya, jadi saya pun gak usah bawa kitab. Ya, nanti terangin. Nah, kedepannya lah, ya, insya Allah. Ya, minggu depan mah kan beda, Bu. Ya. Maksudnya biar ibu-ibu ngelihat tuh. Ada. Cuma nama ada aja. Kan gak bawa bukunya ya, Bu ya? Atau bawa bukunya, Bu? Di HP ada? Enggak juga ya. Jadi nasihat untuk Allah yang pertama. Nanti saya jelaskan apa yang maksud nasihat untuk Allah. Yang kedua, nasihat untuk Al-Quran, kitab Allah. Yang ketiga, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya, yaitu Rasul kita Muhammad Rasulullah. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin. Yang kelima, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik, apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya adalah apa? Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya la na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Mukhlisina lahuddina la nusyriku bihi syai'a. Kita mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang nasihat untuk Allah. Jadi ketika kita ibadah kepada Allah itu ikhlas, karena arti nasihat itu jujur, lawan dari kebohongan. Salah satu arti nasihat itu jujur, ya, lawan dari kebohongan. Ya, ketika orang itu beribadah ikhlas karena Allah, beribadah kepada Allah saja, tidak diisi atau disisipi dengan kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, maka dia telah berlaku jujur ibadahnya kepada Allah. Ya, tapi kalau disisipi enggak jujur, sholat tapi ingin jabatannya naik, ini enggak jujur dia ibadahnya. Ya, ada tujuan dunia, itu tidak ikhlas namanya. Tidak ikhlas. Ya, ini sudah sering saya sampaikan. Teruslah ibadah mah ibadah we. Mungkin mah dina ngadoa, ya. Berdoa kepada Allah, minta apa saja kok Allah kasih. Ya. Walaupun kita minta dunia seisinya enggak apa-apa. Kan doa yang sering kita panjatkan, bahkan paling banyak Nabi panjatkan doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa sih kebaikan dunia? Semua kebaikan dunia yang sifatnya secara panca indera ataupun secara maknawi. Ya. Kebaikan dunia semua, harta yang banyak dan baik itu juga kebaikan dunia. Ilmu yang bermanfaat, teman yang soleh, pasangan hidup yang baik, itu kebaikan dunia. Ya. Kebaikan akhirat apa? Masuk dalam surga, ya, dengan segala kenikmatannya. Jadi orang yang beribadahnya tulus karena Allah, itulah orang yang sedang memberikan nasihat kepada Allah, maksudnya berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada diri kita masing-masing, sudah jujur enggak kita ibadah? Itu saja. Ya, kita jangan bicara orang lain, tapi bicara diri sendiri. Ya, sudah jujur enggak nih kita ibadah untuk Allah SWT? Benar enggak ibadahnya karena Allah? Jangan-jangan disusupi nih, seperti kurban kemarin. Pengen kurban sapi 1 ton, enggak pengen kesohor. Kurbannya sapi 1 ton. Ya, enggak sampai kepada Allah. Orang-orang musyrik dulu kurban itu dagingnya ditempel-tempelin di Ka'bah. Darahnya ditempel-tempelin di Ka'bah.
Kata Allah apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging-daging kurban dan darah-darah hewan kurban. Yang sampai kepada Allah itu apa? Keikhlasan. Ya. Mau korbannya onta nusa gede gunung ge, kalau enggak ikhlas sampai enggak kepada Allah? Enggak. Orang musyrik kenapa tidak sampai kepada Allah? Ya, walaupun dilepet-lepetin tuh darah kurbannya, ya, walaupun ditempel-tempelin tuh daging kurbannya, kenapa tidak sampai kepada Allah? Karena dipersembahkan juga untuk selain Allah, tidak ikhlas. Paham ya Bu ya? Nah, nasihat untuk Allah ini. Yang kedua, nasihat untuk kitab Allah. Apa yang maksud nasihat untuk kitab Allah? Itu untuk Al-Quran. Yang pertama adalah al-amalu bima ja'a bihil Quran. Mempraktekkan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini kita berlaku jujur terhadap Al-Quran. Kita sudah tahu nih perintah larangan di dalam Al-Quran. Ayo praktekkan. Ya, ayo praktekkan. Ini berlaku jujur. Ini adalah nasihat terhadap Al-Quran. Kemudian wabikiraatihi dan membacanya. Ya, bacanya yang banyak ya Bu ya. Kalau belum rapi belajar ya. Kemudian watadabburi ma'anihi. Ya, mentadaburi isi kandungannya. Ada pengajian tafsir enggak Bu di sini? Ada, alhamdulillah. Rutin. Alhamdulillah. Rutin minggu keempat, alhamdulillah. Penting itu pengajian tafsir ya. Boh barho boh naon gitu. Pas bubar poho gitu. Boh barho boh naon. Ya, itu pentingnya pengajian tafsir ya. Karena kita biar bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan sampai baca Al-Fatihah puluhan tahun tapi nggak tahu maknanya. Baca Al-Fatihah puluhan tahun lagi sholat ya, tapi nggak tahu isi kandungannya. Aduh, tidak ada kenikmatan nanti bacanya. Al-Fatihah pas baca alhamdulillahirabbil alamin. Ingatnya tadi habis dapat duit. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bukan itu. Baik. Kita lanjutkan. Ya, kemudian wa bihifzihi dan berusaha untuk menghafalnya. Kalau ibu mampu ada waktu untuk menghafal Al-Quran, hafalkan. Walaupun sehari hanya satu ayat, hafalkan. Walaupun sehari hanya satu ayat, ya. Kemudian Al-Quran diturunkannya zala ala asyrafil khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran diturunkan kepada siapa? Makhluk paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyaklah ayatnya di Al-Quran menerangkan itu. Ya, banyak ayat surat Al-Quran. Alhamdulillah ya, banyak itu diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui Ruh yang terpercaya itu Jibril alaihi salam. Kemudian ketiga, nasihat Rasul. Jadi nasihat untuk Rasulullah SAW. Maksudnya apa sikap jujur, bentuk sikap jujur kita terhadap Rasulullah. Bentuk sikap jujur kita terhadap Rasulullah apa? Jadi jangan sampai kita ini ngaku-ngaku cinta Rasul tapi bohong-bohongan. Kalau kata anak kecil tapi bohong. Ya. Jangan. Ya. Jangan sampai begitu ngaku cinta Rasul tapi bohong. Ya. Jangan. Apa maksudnya kita bernasihat terhadap Rasulullah SAW? Pertama, nu'mina bi anna Rasulullah.
Pertama beriman bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang diutus untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Siratal ladzina hum fis samawati wa ma fil ardh. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Rasul hanya menunjukkan jalan yang lurus, bukan memegang hati manusia. Betul, betul Bu. Hanya menunjukkan jalan lurus nih, jalan lurus ini, tapi tidak memegang hati manusia. Makanya ketika pamannya disuruh masuk Islam pun tetap nggak mau masuk. Teman-temannya Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, ya, konco-konconya ini ketika Rasul katakan ya amiku la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah yaumal qiyamah. Wahai pamanku, katakan ucapkan la ilaha illallah pas mau mati. Kenapa? Kalau mengucapkan la ilaha illallah ya sudah masuk surga. Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ibu saya katakan saya lagi di kampung ngajian. Jadi ibu kalau misalnya orang yang akhir hidupnya kalimatnya la ilaha illallah itu masuk surga. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, ajarinya apa? La ilaha illallah. Ya, jangan sibuk nyari tetangga. Ya itu ibu saya lagi najah. Ya tolongin, jangan. Ajarin la ilaha illallah. Pelan-pelan, jangan la ilaha illallah. La ilaha illallah jangan. Ajarin pelan-pelan. Karena dia sedang apa? Sedang berat. Orang meninggal dunia itu berat. Ala inna lil mauti syarat. Rasul mau meninggal dunia sampai ngomong begitu. Rasul sakitnya itu kan hanya beberapa hari. Seumur hidup sehat terus. Nah itu bekas racun yang oleh wanita Yahudi yang dimasukkan ke daging kambing. Rasul makan kasih tahu oleh Jibril itu ada racunnya di muka. Sahabatnya langsung ada yang mati di sana. Ya, dampaknya sampai beliau sakit menjelang meninggal dunia. Hanya beberapa hari. Dan itu beliau mengatakan apa? Ketahuilah dalam kematian itu ada rasa sakit yang luar biasa. Jadi kalau misalnya Bu, orang yang imannya kuat, itu matinya itu rasanya sakit. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang mati misalnya berat seperti itu, bisa jadi dia sedang imannya kuat. Kalau ada mati itu, dia matinya juga tersenyum. Orang kafir kayak banyak yang matinya tersenyum, ya kan? Itu lagi mabok. Orang kafir lagi dugem mati, lagi ketawa mati, ya kan? Bukan berarti orang yang matinya tersenyum itu husnul khotimah, ya. Husnul khotimah bagi manis kidul. Bukan berarti husnul khotimah. Jadi hati-hati. Orang nyebut husnul khotimah itu bukan perasaan kita, ya. Tapi harus sesuai dengan agama. Nah, kalau ada orang yang meninggal dunia, ajari la ilaha illallah. Kalau sudah nyebut la ilaha illallah, sudah jangan diajak ngomong lagi. Kalau dia ngomong yang lain lagi, ajari lagi la ilaha illallah. Ya. Kalau sudah nyebut, sudah jangan diajak ngomong lagi. Biar akhir ucapannya hidup di dunia itu la ilaha illallah. Kata Nabi, dia masuk surga. Jadi jangan sibuk cari tetangga, jangan sibuk WA sana kemari, ya. Ajari la ilaha illallah. Sudah mengucapkan, sudah. Tinggal bacain, mau bacain surat Yasin silahkan. Karena akan meringankan kematiannya. Bagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah, mau bacain surat Ar-Ra'd silahkan. Kata Imam Hasan Ali akan meringankan kematiannya, ya. Tapi yang paling pokok ajari dulu la ilaha illallah. Paham ya? Ya. Kembali tadi kita beribadah, Nabi itu memberikan petunjuk kepada manusia, tapi tidak memegang hati manusia. Buktinya pamannya tadi disuruh mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Dipengaruhi tuh sama konco-konconya. Ini pentingnya teman yang baik tuh di sana, ya.
Teman itu sangat berpengaruh. Teman yang buruk ngomongnya ya buruk lagi ngajaknya. Teman yang baik ngajaknya kebaikan lagi. Pentingnya teman. Pamannya ini Abu Thalib ketika mau mati disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Abu Jahal? Apa kata Umayyah bin Khalaf konco-konconya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Abu Thalib? Engkau membenci agamanya Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu ya Abu Thalib? Akhirnya apa? Abu Thalib mati di atas kekufuran. Sampai Rasul bersedih sekali. Karena yang ngurus Nabi dari umur 8 tahun, yang ngurus Rasulullah SAW dari umur 8 tahun, yang ngajarin bisnisnya Rasul SAW itu Abu Thalib. Sampai menikah dengan Khadijah, sampai diutus oleh Allah untuk jadi Rasul, diangkat jadi seorang Nabi, dibela oleh siapa? Abu Thalib. Sampai wafatnya, Nabi sedih. Sudah meninggalkan istrinya, Khadijah, tahun itu ditinggalkan lagi pamannya. Betapa sedihnya dua orang yang dicintainya. Maka para ulama disebut amul huzn, ya, tahun kesedihan. Akhirnya Nabi SAW minta kepada Allah agar diringankan siksanya. Lalu kata Allah, Pak, menurunkan surat Al-Qasas ayat 55, kata Allah, Pak, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ya, Allah yang memberikan hidayah. Rasul hanya menunjukkan jalan, yang memegang hati adalah Allah. Makanya ibu-ibu ya Bu ya, kalau punya anak agak sedikit rewel, agak sedikit nakal, jangan marah-marah. Kalau nggak dengar nasihat kita, jangan marah. Nabi aja nggak didengar, ya kan? Doakan Bu. Karena apa? Allah yang mengulak-balikan hati. Jangan kita merasa kita yang memiliki hati anak kita. Anak kita ini, apalagi anak-anak sekarang, hatinya udah apa? Sudah dimiliki oleh tim konten, ya, sudah dimiliki oleh apa? Sudah beda-beda. Kita harus paham. Jadi jangan membawa anak cucu kita ya Bu ya, dididiknya kayak zaman kolonial dulu, jangan. Ini zaman milenial. Harus paham keadaan. Ya. Dulu mungkin ketika media belum banyak begini, kita sama orang tua kita ditajuk di masjid, dicepret, datang ke rumah, ngomong ke bapak kita, tambahin, ya kan? Kita tambahin, berarti kamu nakal, cepret lagi. Sekarang, ya masuk penjara, gurunya, bapaknya nggak terima, ibunya nggak terima, beda. Makanya ibu-ibu punten ya Bu ya, kalau punya anak cucu yang agak sedikit nakal, nggak dengar nasihat, jangan keluar kata-kata buruk, karena kita bukan yang memiliki hati mereka. Doakan saja, doakan, keluarkan dari lisan kita kata-kata yang baik. Insya Allah itu jadi doa kebaikan. Bisa jadi anak cucu kita yang sekarang mungkin menyesakkan hati kita, tahu-tahunya sudah meninggal dunia. Oh, sebenarnya diampuni Allah ya. Saya dapat derajat surga yang tinggi ya. Ternyata ini yang dulu anak cucunya menyesakkan hatinya jadi beri juga. Benar gak? Ya, kan kita nggak tahu masa depan kayak gimana, ya kan? Minimal orang tua mah bertugas sebaik-baiknya mendidik. Ya, baik, kita lanjutkan Bu. Yang kedua, wa an-nu'mina bi kulli ma jaa bihi. Kita bersikap jujur terhadap Rasulullah itu adalah apa? Beriman dengan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, apa yang datang dari Rasul kita beriman. Selama itu sahih, benar, ya kita imani. Mau masuk akal, mau nggak masuk akal, ya kita imani. Ya, saya sering contohkannya apa? Contohkan tentang masalah apa? Tentang masalah hadis siksa kubur. Masa sih gara-gara kencing saja disiksa kubur? Ya kan? Masa sih gara-gara ngerumpi saja ngadu domba orang disiksa kubur? Ya itu mah sudah, nggak jangan dipikirin. Emang itu konsekuensinya.
Orang kencing nggak bersuci, tidak menutup dirinya, cepretan kencingnya kena pakaiannya, kena badannya ya. Makanya hati-hati. Terus orang yang kerjaannya tiap hari wakana yang bin namimah, tukang adu domba, bikin provokasi ke sana kemari ya. Itu yang disiksa dalam kubur. Ya, yang didengarkan oleh Rasulullah SAW. Terus Nabi mengatakan tentang lalat, ya, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi idda janahi da'una fish wa bi qabil akhadi shifa'un. Kalau ada lalat masuk tempat minum kita, celupin lalatnya, lalu buang. Gelehnya punya. Nah, nanti saya terangkan antara geleh dengan beriman kepada hadis. Ya, ya, nanti saya terangkan. Ya, biar kita jangan sampai mengkufuri hadis ini. Ya, masa si Nabi katain itu enggak percaya. Jangan. Jangan. Selama itu sahih dari Nabi ya sudah. Kemudian buang lalat itu. Kenapa? Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap yang satunya ada obatnya. Ya, kata secara kesehatan mungkin masa sih, tapi sudahlah ini yang ngomong Nabi, nggak mungkin saya. Bukan profesor yang dari guru Nabi, Allah nggak mungkin salah, benar nggak? So di dalam tubuh kita ada 360 ruas sendi. Kapan itu ditemukan penelitian itu? Ratusan tahun setelah Nabi wafat baru ditemukan. Dalam tubuh kita ada 360 sendi. Sebelum itu ditemukan, Nabi sudah ngomong di tubuh kita ada 360 sendi. Siapa yang ngajarinya? Profesor? Bukan Allah. Ya kan? Apa yang ngajarinya? Seperti lalat ini, udahlah kita beriman saja. Ya, kalaupun kita tidak minum gelap itu urusan lain, benar nggak? Yang penting jangan sampai kita nggak percaya sama hadis ini, jangan, bahaya nanti, ya. Bahaya. Konsekuensi kita jujur beriman pada Nabi, mengimani apa yang datang dari Nabi. Selama itu sahih benar. Kemudian tunduk kepada perintahnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan beliau, ya. Apa sih perintahnya, sunnah-sunnahnya, sok laksanain. Apa yang dilarangnya, ya jangan. Di antaranya apa? Punten misalnya, karena Rasulullah SAW al-washimat wal mustawshimat, ya, wan namisat wal mutanamisat. Rasul melaknat wanita-wanita yang ditato dan yang mentato dan yang minta ditato. Sekarang memarah kemudian sudah disebutnya apa? Disebutnya apa? Seni. Nauzubillah. Itu kalau dia junub, janabah, ya, terus mandi junub, tidak sah mandi junubnya. Tidak sah. Kalau masih bisa untuk dibuang, kan adalah sernya. Buang aja udah. Buang, tidak sah. Ya kita itu air enggak masuk ke kulit karena terhalangi oleh tinta. Kecuali kalau susah untuk dibuang. Kalau dibuang bisa membahayakan nyawanya ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah, bertobat saja kepada Allah. Tidak perlu dibuang. Karena apa? Khawatir kalau dibuang akan membahayakan nyawanya. Ya, akan hilang nyawanya itu bahaya. Atau lumpuh anggota tubuhnya itu bahaya. Jadi Islam mengajarkan irtikab al-khafid dararain, mengambil mudarat yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Ada dua kemudorotan. Contohnya tadi, kalau ditato mudarat tidak mudarat. Tapi kalau menghilangkan tato bisa bahayanya lebih besar, maka udah biarin tatonya. Paham? Paham ya? Setelah tahan gak jangan ditato, nasehatan. Nasehatan, kalau bisa ini dihapus. Kalau nggak bisa ya bertobat kepada Allah. Ulama geus ditato, nikah bisa, maksiat bisa. Ya. Jadi 2 kali kan dosanya. Kasihan, bukan apa-apa. Nasihatin ya, bentuk cinta kita pada saudara kita ajak pada kebaikan. Jangan bosan
Awalnya mungkin ditolak, dicela, dicaci maki ya. Sok suci, biarin aja dah kayak gitu mah. Gak usah didengar orang-orang kayak ngomong kayak gitu mah. Kalau kitanya ikhlas mah nggak bakalan baperan kan ya. Ini baperan mah untuk ikhlas. Ya, baperan mah. Baik. Selanjutnya wali a'immatil muslimin. Nasihat bersikap jujur terhadap pemimpin kaum muslimin. Pemimpin itu ada dua, Bu. Pemimpin dunia, pemimpin agama. Pemimpin dunia, pemerintah. Ya, seburuk apapun penguasa kita, jangan memberontak. Tidak boleh. Selama mereka muslim. Dulu ada sahabat yang datang kepada Rasul mengadukan dialog dengan Rasul tentang pemerintah yang buruk, yang zalim. Sampai sahabat itu mengatakan, apalah Nabi Muhammad wahai Rasulullah, bolehkah kami memberontak, menggulingkan kekuasaannya? Kata Rasul apa? La madam sholat, tidak boleh. Selama mereka masih Kenapa? Karena bentroknya rakyat dengan penguasa, saling menumpahkan darah, mudorotnya lebih besar daripada apa? Kezaliman penguasa itu sendiri. Yang awalnya demo, kalau nasihat itu objek masalah. Kalau caci maki, objek yang membuat masalah. Itu tidak boleh. Caci maki tiba-tiba penguasa tidak boleh. Dosa itu. Ya, misalnya penguasa fisiknya mungkin maaf kurang ini ya, diejek-ejek, itu dosa, tidak boleh. Mencaci maki, mengejek-ejek pribadinya itu dosa. Itu nggak boleh. Ini banyak yang nggak sadar. Banyak yang nggak sadar ya. Nah, kita jujur terhadap pemimpin kaum muslimin, taat. Taat ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Suruh taat kepada Allah dan penguasa. Selama tidak nyuruh kita maksiat, taat. Nabi sering mengatakan, saya kunu fikum kelak pada kalian akan terjadi apa? Asarun. Penguasa-penguasa yang mementingkan diri sendiri. Ya, yang penting mah saya sering kalau ceramah saya kritik, gak apa-apa, tapi tidak mencaci, ya, gak boleh mencaci. Mengkritik silahkan. Ngurusin dunia sendiri itu oleh Rasulullah sudah dilamarkan, sudah diprediksi. Bahkan kata Nabi di antara tanda kiamat ketika datang seorang bertanya tentang tanda kiamat, kata Nabi SAW, tidak musidal amru di ghairi ahli fantadi bisa. Kalau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat, kehancuran, ya kan? Itu sudah diprediksi. Banyak penguasa yang mementingkan dirinya sendiri banyak, kelompoknya sendiri banyak, gak mikir rakyat itu seperti apa, gak mikir rakyat mau apa, yang penting dirinya untung. Ya, ketika ada wabah, rakyat hancur, mereka katanya tambah naik. Yang penting dirinya bisa itu banyak seperti itu. Tapi kita tidak boleh mencaci, nasihati, kritik boleh silakan. Mengkritisi kebijakan penguasa, apalagi kebijakannya ya akan merusak masyarakat. Contohnya tentang LGBT, ya, tentang LGBT, tentang melegalkan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, itu boleh dikritisi, tapi bukan mencaci. Bisa dibedakan ya, antara kritik dan caci. Kadang kita suka kebablasan. Ya Bu, ya benci boleh Bu sama orang, tapi benci kita itu harus ada standarisasinya. Bencinya karena apa? Bencinya karena Allah. Jangan benci karena beda partai. Ya, ini bahaya ini, benci karena beda partai. Hati-hati, itu bukan karena Allah. Bencinya cinta dan bencinya karena Allah. Mentang-mentang kurang partai naburum mana kejok kayaknya ya nggak boleh. Selama saudara kita itu sholat, mereka apa, itu saudara kita. Kalau bencinya karena Allah, kalau dia berbuat maksiat kita benci, kan dia berbuat maksiat, tapi kita pun mencintainya. Karena apa? Karena dia menjadi saudara kita, seorang muslim. Inilah ikatan iman yang paling kuat. Kata Nabi SAW,
Al-taqwa iman, al-hubbu fillah, wal-hubbu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena cinta dan benci karena Allah. Bukan karena apa? Ada sesuatu hal, ya, karena temannya misalnya punten ada masalah, makanya dijauhin, ya, dijauhin. Saya punya teman kayak gitu. Gara-gara temannya poligami, dijauhin. Lagian ngapain yang poligami, orang lain yang musik, takut ngelahirin ke suami saya. Lucu, ya. Ada teman saya poligami di unfollow itu akunnya. Dokter itu ustadz-ustadz yang terkenal di Indonesia. Karena poligami di unfollow, rata-rata ibu-ibu yang unfollow. Ini, ya, ada apa pada hati ibu-ibu ini? Ada apa? Ya. Oh, ikut seperti itu, ikut-ikutan. Akhirnya apa? Hilang manfaat cari ilmu. Bener gak? Hilang manfaat cari ilmu. Harusnya kita dengerin ilmu. Ya, ini nggak adil. Berarti cinta bencinya bukan karena Allah, karena syukur. Bahaya, ya. Oh, unfollow. Itu teman saya ada. Ibu tahu Dr. Syafiq Basalamah, Bu? Tahu, ya? Teman saya itu, Bu. Ya, Syafiq Basalamah suka makan bareng apa? Kalau ke Kuningan masih ketemu sama saya. Nah, itu apa namanya? Ada di bawah Firanda. Itu Firanda, Syafiq kan nikahnya 2 kali, Bu. Kalau Syafiq itu sama orang Indonesia. Belanda sama orang Indonesia. Kalau Belanda sama orang Aceh, keturunan Belanda, keturunan Jerman. Umurnya 19 tahun. Nah, kalau Syafiq sudah dipanitiain sama istrinya. Ya, sudah dipanitiain sama istrinya yang nyari. Ya. Ibu, nggak usah ikutan, Bu. Saya cerita gini aja, Ibu udah panas. Nggak apa-apa, ya. Ingat, Bu, Ibu nggak suka suami Ibu poligami, tapi jangan sampai mempergi syariat poligami. Itu yang paling penting, ya. Yang paling penting. Saya juga suka kritik teman-teman yang poligami tapi nggak benar. Jadi yang merusak ajaran Islam ini nggak benar. Saya kritik, bahkan keras kritik saya. Itu sampai batalnya di unfollow, ya Allah. Ibu-ibu sudah nggak mau dengerin lagi. Kajian ya Ustaz Syafiq. Wassalamualaikum. Ya Allah, beliau itu orangnya lembut. Ya, orangnya lembut. Ngomongnya Bu ketika ceramah sama ngobrol sama saya gini, ngobrol biasa sama. Ngomongnya kayak orang tua kalau ngobrol tuh. Ya, sama. Orangnya lembut, bukan main. Senang ceria. Sekarang di unfollow banyak ibu-ibu ya. Alasannya apa? Ingat, cinta dan benci karena Allah, ya. Cinta dan benci karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita, ya. Ini harus diperbaiki nih. Ya, kita jangan sampai salah menempatkan itu. Kenapa banyak pertemanan yang berujung kepada pertengkaran? Karena tadi cinta dan bencinya karena hawa nafsu, bukan karena Allah. Kalau kita ini benci saudara kita, teman kita berbuat maksiat, ya nasihatin supaya bercinta kita. Bukan dijauhi, bukan dibenci. Ya, nasihatin. Karena tidak ada teman yang tidak memiliki kekurangan. Benar kan? Sama diri kita juga banyak memiliki, bahkan mungkin lebih banyak kekurangan diri kita. Hanya Allah tutup aib-aib kita. Kalau Allah bukakan aib-aib kita, masih kita nggak ada yang mau duduk dengan kita. Nggak ada yang mau duduk dengan kita. Kenapa kita ini dipuji orang, disanjung orang? Karena Allah tutup aib-aib kita sebenarnya. Karena Allah itu penyayang kepada kita, ditutuplah aib. Teman kita yang punya kekurangan, jangan dijauhin, jangan dibenci. Ini nasihat. Salah satu bentuk
pertemanan yang benar itu adalah apa? Dia menerima kekurangan teman. Kelebihannya saja. Ya, jadi jangan seperti itu. Kalau ada kelebihannya dia mau. Kalau nggak ada kelebihannya dia enggak. Itu pertemanan kayak bukan. Yang kedua, Bu. Yang kedua tadi yang bagi pemimpin kaum muslim, ya, jaga persatuan, jaga kesatuan. Walaupun kita tidak suka sama pemimpin kita, tapi jangan mencaci maki, jangan memberontak. Doakan bahkan. Imam Ahmad itu saat mengatakan seandainya aku punya doa yang diijabah Allah, ya, maka aku akan doakan para pemimpin agar diberikan petunjuk oleh Allah. Coba kalau antara kita mendoakan penguasa yang misalnya berbuat zalim, nggak benar, doakan supaya baik. Satu orang aja dijawab oleh Allah. Satu orang saja dijawab oleh Allah, bisa memperbaiki keadaan. Ya. Imam Ahmad dulu itu sama penguasa di penjara, itu dicambuk tiap hari. Dicambuk, buka bajunya, tiap hari dicambukin. Sampai rakyat itu datang ke Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu ketika matinya, Bu, ketika matinya Imam Ahmad, yang nganterin jenazahnya itu 1 juta orang. 1 sampai 2 juta orang. Yang nganterin jenazahnya saja 1 sampai 2 juta orang ketika mati. Maka ketika beliau di penjara, dicambuk oleh penguasa saat itu, dolimnya bukan main. Datang masyarakat, wahai imam, sudah kita berontak saja. Tanpa sehari juga habis. Pasukan penguasa paling 200-an ribu, pendukung Imam Ahmad jutaan. Jutaan. Pendiri madhab Hambali, kata Imam Ahmad apa? Kasihan kepada kalian. Nanti darah kalian tertumpah. Ya. Darah orang tidak berdosa tertumpah. Makanya hati-hati ya. Hati-hati menyikapi kesalahan pemimpin. Ya. Sudahlah. Kalau kita juga nggak tahu ya. Kalau memang kita mampu mengkritisi, mampu kritisi. Mampu nasihati, datang nasihati. Ya, 4 mata itu lebih baik. Nah, kalau kebijakan pemimpin bisa merusak masyarakat, terang-terangan kritisinya, tapi bukan mencaci. Yang kedua, yang disebut pemimpin itu adalah ulama. Itu pemimpin dalam urusan agama. Bagaimana kita sikap jujur pada ulama? Dengan kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya. Kita diperintahkan nanya ulama, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu kalau engkau tidak tahu, kata Allah Taala. Makanya apa sikap jujur kita terhadap ulama? Bentuk nasihat kita terhadap ulama. Pertama, kita belajar pada mereka. Belajar ilmu pada mereka, ya. Karena mereka ini pewaris nabi yang mengetahui ajaran Islam, warisan Rasulullah SAW. Kemudian ada masalah-masalah dalam urusan agama yang sifatnya itu pelik, datang tanya kepada mereka. Jangan memutusin sendiri, kan takut saya salah nantinya. Masalah agama salah itu lebih fatal daripada masalah dunia yang salah. Karena masalah agama yang salah urusannya sampai akhirat. Ya, kalau masalah dunia, ibu salah manajemen bisnis, paling rugi, benar nggak? Paling rugi. Tapi kalau ibu salah dalam bisnisnya karena melanggar aturan agama, itu dosa sampai akhirat. Ibu sudah jujur, sudah apa bisnisnya, tapi salah manajemen, rugi kan? Tapi kalau ibu itu nggak jujur, dosanya sampai akhirat. Makanya kalau urusan agama ada masalah pelik, tanya ke ulama. Kalau kita melihat ada ulama yang punya kekurangan, nasihat. Menurut kita ini salah, nasihati dengan adab, dengan etika, ya. Pak Ustadz, Pak Kiai, menurut saya ini kayak bahasanya santun, ya. Bahasanya ya santun. Jangan mencaci maki, ulah sok lagi baru ulama. Kata Imam As-Suyuti, luhumul ulama masmumatun, daging ulama racun. Ya, daging ulama racun. Kalau ulama berbuat salah, doakan nasihati dengan baik. Ya, tapi jangan digibahi. Karena itu racun. Apa racun membahayakan tidak?
nanti akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Diuji oleh Allah. Ya, gara-gara ngibahin ulama. Tapi ingat ulama ya, karena tidak setiap orang pintar ceramah itu ulama. Ingat baik-baik. Tidak semua orang yang pintar ceramah itu ulama. Ceramah gampang, anak TK juga bisa ceramah, ya kan? Latih aja di rumah. Ayo hafalin. Oh, lomba Pildacil juara, ibunya seneng ya kan? Lebih hebat ceramahnya dari orang-orang yang sudah hawakan, bisa jadi. Tapi belum tentu lah. Nah, hal ini beda. Kemudian kita support mereka, perjuangan mereka kalau kita mampu, ya. Kemudian ini salah satu bentuk kita memberikan nasihat kepada ulama, karena mereka sedang membawa ajaran agama. Mereka mengajarkan ajaran agama. Ketika kita ini belajar kepada mereka, Bu, bukan untuk kita saja, kita bawa ke rumah, ada anak cucu kita, nasehatin, nih begini, anak cucu kita nih begini, ya, yang benar begini, yang salah begini, jangan dilakukan. Kita tahu dari mana? Makanya manfaatnya lebih besar. Oleh karena itu, kalau memang ibu-ibu mampu mendukung mereka, para ulama, dukung, support mereka. Karena mereka lebih banyak memikirkan urusan agama, urusan kebaikan kemudian berikutnya, yang terakhir, nasihat untuk seluruh kaum muslimin, ya, yaitu dengan apa? Mengajak mereka untuk taat kepada Allah, mengajak mereka untuk meneladani Rasulullah SAW, mengajak mereka untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Kita punya teman, aja pada kebaikan, ya kan? Kita punya keluarga, kerabat, aja pada kebaikan. Itu bentuk kejujuran cinta kita kepada mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai engkau mencintai kebaikan, ya, untuk saudaramu sebagaimana engkau mencintai kebaikan tersebut untuk dirimu sendiri. Saja, Bu, masih ada waktu sekitar 10 menit, barangkali yang belum disebutkan silakan. Ya. Untuk sekarang mah mungkin bisa agak sulit juga kalau sekarang. Kriteria ulama itu pertama, dia disebut ulama oleh ulama, itu yang paling mudah. Ya, disebut ulama oleh ulama, itu yang paling mudah. Jadi kalau ada ulama misalnya, nyebut dia seorang ulama, itu ulama. Ada seorang ustadz yang ilmunya hebat, nyebut ke orang lain dia ustadz, itu ustadz. Ya, itu ustadz. Ya, itu kriteria yang paling mudah. Karena gelar juga nggak jaminan gitu ya. Banyak juga yang doktor, profesor, tapi kan ceramah, tapi kan bukan ulama. Bukan ulama. Ya. Kebalikannya banyak juga gelar yang dokter. Jadi ibu biar mudah, Bu, biar mudah. Ulama siapa? Sudah yang terkenal saja. Ya, itu sudah jelas keilmuannya. Saya misalnya ini rekomendasikan Indonesia dari semua kalangan, ya. Saya tidak membeda-bedakan kalangan. Ya. Yang terkenal saja, yang ibu ambil ilmunya. Contohnya siapa? Ibu tahu Gus Baha? Ya, Ahmad Bahauddin Salim. Beliau ulama. Saya lihat video-videonya, benar ulama. Ya, sama Gus Baha. Kalau keilmuan puas di bawah Gus Baha. Jauh. Ya, benar ya. Saya bukan mandi-mandi. Tapi memang Gus Baha mah ilmunya di situ. Tahu saya. Yang tahu orang berilmu kan orang berilmu lagi. Kapasitasnya gimana? Karena saya tahu kita sudah terbiasa dengan itu.
kitab dihafal itu sudah biasa kita ya dengan teman-teman. Sudah biasa. Jadi tahu. Yang kedua siapa? UAS. UAS itu ilmunya hebat. Insya Allah. Ya bacaannya luar biasa. UAS. Kemudian Dokter aku tahu Firanda Andirja. Nah, bisa lihat di YouTube Dokter Firanda Andirja. Itu bagus juga. Ya, bagus kajiannya. Kemudian siapa lagi? Dokter Syafiq. Dokter Syafiq itu spesialisasinya pendidikan karena beliau di Madinah itu doktoralnya itu pendidikan Islam. Tapi beliau belajar juga ilmu yang lain, banyak belajar ya, ulama-ulama di sana. Itu silahkan ilmunya. Ustadz Adi Hidayat, mudahnya tuh ya. Ustadz Adi Hidayat, Bakhtiar Nasir. Ya, ibu tahu kan? Ya, udahlah ibu jangan bingung-bingung. Yang itu saja, ya. Yang itu saja. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, sudah biarin mau ambil yang mana. Ya, biar nggak pusing kitanya. Betul, Bu? Ya. Haikal Hasan. Siapa? Haikal Hasan, Aduh, saya tidak mau ngomong sebenarnya ya. Hubungannya, dia bukan ulama. Ya, dia bukan ulama. Ya, jadi hati-hati lah. Yang jelas yang tadi saya sebutkan saja ya. Ya, yang saya sebutkan Baha, UAS, UA, Hidayat ya, Dokter Firanda, Dokter Syafiq Basalama, ya itu bagus-bagus ilmunya. Terus kemudian ada apa Bakhtiar Nasir, ya bagus-bagus. Bakhtiar Nasir biasanya jurusan tafsir soal di Madinahnya, UBN itu. Buya ya cakep juga ini. Ya Buya itu cakep ilmunya. Mantap ya. Banyaklah ulama-ulama Indonesia yang hebat-hebat. Ya, mereka berbeda pendapat sudah biarin. Yang penting mah jangan kita berantem, ya kan? Benar nggak? Silakan itu rekomendasi saya tadi yang saya sebutkan. Biar ibu nggak bingung ya. Ya, biar ibu nggak bingung. Silakan aja. Itu ya saya nggak ngomong lah. Anak-anak taki dah itu. Iya, dia mah segmennya anak muda. Segmennya anak muda. Udah itu muda. Ya. Udah. Jadi nantinya nggak beres. Ya. Jadi itu yang saya sebutkan aja Bu ya. Ya. Kalau Adi Hidayat memang Masya Allah apalanya. Masya Allah anak muda. Nah itu beberapa ulama di Indonesia Bu ya. Tidak usah bingung, itu aja pegang. Mama Dede bisa. Tapi levelnya masih. Ya, memang kalau di media tergantung audiens. Makanya saya tidak bisa. Tidak bisa di media itu ukurannya gimana media itu supaya cari figur bisa nonton media itu sebanyak-banyaknya. Ya siapa aja, ya kan? Hati-hati makanya. Kalau di media mah yang cari buat figur supaya nonton media itu sebanyak-banyaknya. Ya, jadi yang siapa aja yang kira-kira laku. Ada yang ngelawak terus, ada ya. Yang ngelawak terus kerjanya kan senang dilihatnya tuh. Medianya tambah banyak yang lihat. Tapi kan bukan kriteria itu ulama. Belum tentu itu ulama. Tapi intinya Bu, kebaikan pun dari siapa saja silakan ambil. Ya, dari siapa saja. Jadi bukan personal. Satu untuk ukuran Indonesia tadi yang saya sebutkan. Ukuran Indonesia, ya. Saya rekomendasikan yang tadi. Ya, silakan Ibu lihat saja di YouTube itu banyak ya. Mulai dari UAS, UA, UBN, Firanda, Syafiq Basalama, banyak di YouTube. Silakan. Ya, itu bagus-bagus. Terlepas perbedaan mereka, ya, perbedaan mereka antara mereka, kita jangan lihat perbedaannya, tapi ambil manfaatnya. Karena apa Bu? Kalau saya sebutkan ulama-ulama yang hebatnya, ini nggak bakalan. Mereka behind the stage. Mereka behind the stage. Mereka itu pendidik ulama.
Ya, didik ulama. Hebat ya. Saya nggak banyak murid, Bu, tapi alhamdulillah murid saya ratusan ribu. Ya, ya kan mereka yang muncul, saya nggak muncul. Ya itu, jadi pendidik ulama mereka banyak behind the stage. Ulama-ulama yang hebat-hebatnya itu tidak kelihatan dalam panggung kerjanya. Pendidik mereka. Jadi sudah yang itu saja yang muncul ya Bu ya. Sok ambil ilmunya, insya Allah bermanfaat. Enggak ya deh. Pertanyaan bebas. Ya, silakan. Yang nanya. Yang kayak jangan kayak jual apa? Jangan suka lupa. Ya sudah kalau kita yang apa sih merasa dibohong juga, biasanya kita ngobrol itu juga kayak tapi tidak termasuk kategori tadi yang adanya. Iya, tiba. Maksudnya gimana Bu? Si Ustadz ini ada kasus lah gitu kan, misalnya maka salah satu saudara kita ada yang merasa juga, ada kan kita bisa itu termasuk kategori yang tadi itu nggak kayak dari oh enggak, dia bukan ulama Bu. Saya paham Ustadznya siapa. Ya, dia bukan ulama. Ya, dan itu dia terang-terangan berbuat dolim. Orang yang al-mujahid, orang terang-terangan berbuat dosa, Bu. Ya, itu tidak mengomonginya bukan gibah. Seperti ada orang terang-terangan mabuk, kita ngomongin bukan gibah. Cuman ya buat apa juga kita ngomongin gitu ya. Gak ada pahalanya. Itu mah bukan gibah, apalagi itu ya. Lagi di proses Bu sekarang. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena salah satu korbannya keponakan saya. Jadi saya tahu dalam-dalamnya. Keponakan saya sama orang itu lama berapa tahun dekat. Gitu. Wah, itu sudah Bu ya. Nanti jadi gibah. Ya. Subhanallahumma bihamdik. Ada lagi? Cukup tahu ya. Cukup tahu aja. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.